salam konsumen Indonesia. Guys, kali ini kita akan bahas tentang keamanan produk makanan dan minuman di Indonesia. Khususnya di bulan Ramadan ini kan banyak takjil, banyak apa lagi bang? Hampers, parcel dan sebagainya tuh. Itu kan kadang-kadang tuh jadi suatu dilema ya bang ya. Oke, nah seperti biasa kita udah bersama Bang Joko ini. Nah mungkin Bang bisa ini nggak Bang? Kira-kira apa sih kan harusnya ada dong undang-undang atur tentang takjil itu. Ya, takjil ya kan. Kadang-kadang kan kayak di rumah saya nih Bang. Atau tetangga saya udah bikin takjil gitu ya kan, udah jualan di situ ya kan. Ya. Nah, oke, monggo Bang Joko. Baik. Bang. Selamat jumpa kembali konsumen Indonesia, sahabat Suara Konsumen Jakarta. Kita tentu mengalami situasi yang luar biasa di saat Ramadan ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya pada siapapun yang mau berusaha, ya. Contohnya tadi itu pedagang takjil. Di lingkungan rumah kita semua, rumah saya, rumah Abang Andi, itu senantiasa banyak produk-produk takjil yang dijual, pedagang dadakan semua itu. Tetapi di beberapa sentra seperti di Ben Hill dan juga di beberapa tempat di Jakarta Timur, itu ada sentra yang memang sangat luar biasa. Bahkan takjil itu udah sampai kepada ada doktrin takjil war, bayangkan. War. Dan itu bukan umat muslim aja Mas. Itu maksud saya. Semua menikmati. Jadi berkahnya itu memang orang juga berbondong-bondong menikmati suasana membeli yang memang kalau hari biasa jualan banyak juga, tapi kurang ada gaya warnya itu tadi tuh. Gregetnya kurang. Nah, sehingga pemerintah juga beberapa kali Pemda maupun Badan POM sering melakukan pemeriksaan. Ya, mudah-mudahan karena sering setiap tahun diadakan pemeriksaan, produk-produk itu makin kesini tentu makin lebih baik produknya ya. Dan kita juga sebenarnya juga menghimbau rata-rata itu yang digoreng itu kan. Nah kita harapkan juga produk minyak goreng ini mesti yang terbaik ini. Ya kan, selama ini kita dapat isu baru-baru ini ada yang masalah takarannya juga masalah kualitasnya. Mudah-mudahan itu bisa dieliminir oleh pelaku usaha yang memang lebih banyak yang melakukan etika bisnisnya ya. Tetapi dari sisi peraturan tadi ditanyakan oleh Bang Andi, itu kan ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi undang-undang ini bukan hanya melindungi konsumennya dari sisi kualitas, dari sisi takaran timbangannya, tetapi juga undang-undang perlindungan konsumen juga ini juga dibebani kepada pelaku usaha untuk hanya memproduksi sesuatu yang standar, yang tidak membahayakan konsumennya. Nah itu di Undang-Undang 8 di pasal 8 itu dikatakan seperti itu, bahwa pelaku usaha harus memproduksi barang dan atau jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau sampai melanggar, ya, ini juga di pasal 62 itu di ayat 1 ya, itu dapat dipidana selama 5 tahun hukumannya dan denda sekitar 2 miliar. Ini nggak main-main ini. Bayangkan tahun 99 itu sudah ada undang-undang ini dengan denda yang begitu besar. Sekarang aja besar ya, tentu kan? 2 miliar itu masih besar. Apalagi tahun 99 itu. Berarti artinya itu dari tahun berapa tadi? 1999 itu sebetulnya konsumen ini udah dilindungi betul. Sebetulnya. Artinya pemerintah sudah menyiapkan regulasi yang apabila masyarakat menemukan barang-barang, produk-produk dan jasa yang tidak sesuai dengan standar, artinya merugikan konsumen, maka ini dapat dipidana.
mereka dapat mengadukan kepada lembaga-lembaga kalau terkait dengan ganti ruginya bisa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah atau ke BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bisa. Kalau pidananya itu bisa mengadu kepada kepolisian, lalu ke kejaksaan dan ke pengadilan. Ya, tetapi selama ini pengaduan terhadap kejadian-kejadian tentang daluarsa itu lebih kepada didahulukan preventifnya. Jadi preventifnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah daerah maupun Badan POM preventif itu. Jadi semua dilakukan dengan upaya preventif tadi. Nah, terkait tadi hampers, memang beberapa tahun yang lalu itu memang juga ditemukan parsel-parsel yang dijual di pinggir jalan menggunakan produk-produk yang kedaluarsa. Nah, ini ditemukan langsung juga oleh aparat Pemda, khususnya DKI Jakarta dan juga Badan POM waktu itu. Dan dengan pembinaan yang terus-menerus, kita berharap bahwa produk yang dijual itu memang sudah benar-benar berkualitas sesuai standar dan tidak produk-produk yang sudah lewat kedaluarsanya. Karena penting juga ini dilakukan internal oleh para pelaku usaha. Jangan juga menjual produk-produk dengan diskon yang besar, tetapi sebenarnya expiry date-nya itu sudah dekat waktunya. Itu dekat, ya. Kita himbau jangan itu, karena memang mereka nanti harusnya itu dimusnahkan oleh internal, sehingga tidak lagi ditemukan parsel-parsel atau hampers yang murah meriah gitu, tapi mengandung produk-produk makanan yang sudah kedaluarsa. Nah ini, dan mudah-mudahan juga terutama masyarakat dan pembeli nih yang akan mengirimkan parcel atau hampers kepada rekan-rekan bisnisnya, teman-temannya, saudaranya, harus benar-benar jeli memeriksa. Jadi harus jadi konsumen yang kritis terhadap produk atau barang dan jasa yang akan dibeli, yang akan dikonsumsi, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, sehingga tidak sampai nanti sudahlah dikirimkan, penerima hampers tadi melihat, waduh, kok ini produknya sudah kedaluarsa. Bahkan tidak ada tulisan kedaluarsa, karena itu dihapus. Bagaimana caranya itu oleh pedagang-pedagang. Nah, ini kita harapkan juga konsumen lebih kritis, lebih teliti, dan juga para pedagang juga lebih tertib dalam berdagang. Ya. Tapi memang itu harus dimulai dari konsumen itu sendiri, ya, Bang. Dari konsumen itu harus kritis, gitu. Ya kan? Ya, dengan betul. Adanya kritis dari konsumen itu, maka adalah aduan gitu. Ya. Baru ada aduan. Gimana? Jadi memang benar itu memang. Jadi kita ini konsumen seringkali cuek. Nah, ya kan, cuek. Barang begini ya udahlah, nggak usah dimakan. Itu akhirnya tidak mendidik kepada produk-produk yang harus dijual, karena tidak dilaporkan, tidak disampaikan kepada pelaku usahanya. Sebenarnya sekarang ini dengan medsos yang demikian viral gitu ya. Itu harus viral dulu. Pelaku usaha sebenarnya harus was-was. Betul. Harus hati-hati. Banyak itu kan kasus-kasus itu seperti apa tuh? Pernah waktu itu ada di sebuah supermarket itu yang diduga coklatnya itu sudah kedaluarsa dan mengandung ulat gitu kan. Tapi ini diselesaikan dengan cara mediasi keluarga gitu kan. Nah, sebenarnya pengalaman di lapangan ini tentu juga harus menjadi feedback bagi pelaku usaha dan juga pedagang. Dan yang lebih penting adalah tadi, masyarakat harus benar-benar kritis. Masyarakat harus benar-benar hati-hati sebelum membeli produk, barang atau jasa yang akan digunakan atau dibayar. Oke, berarti kasusnya memang kalau seandainya saya penjual, saya penjual, memang kebetulan produk itu memang udah dikit lagi kedaluarsa, tapi masih ada di dagangan saya. Nah, konsumen mau beli, tapi kalau saya bilang nih batas waktunya sampai tanggal sekian ya Bu, itu nggak masalah dong? Ya, itu memang
pemberitahuan itu diberitahukan oleh pelaku usaha dan lainnya pedagang ya. Contohnya kita buka beli roti. Nah, hampir dipastikan jika tinggal 2 hari itu akan mengingatkan si kasir. Ya. Pak, Ibu, ini tinggal 2 hari loh expire-nya. Biar terjebak Supaya jangan sampai dibeli tapi resikonya di pelaku usaha. Tidak, kalau dijelaskan seperti itu, ya tentu konsumen secara arif juga kalau memang dia bakal habis dalam 1-2 hari, ya monggo dibeli. Tapi pada saat diingatkan terus, waduh ini kayaknya nggak bakal habis karena kayak saya cuma sendiri, sementara yang dibeli roti tawar. Nah tentu harus juga dengan arif dikembalikan. Nah, nggak usah dibeli atau cari yang masih ada waktu yang cukup panjang. Seperti itu. Gitu. Luar biasa nih guys. Wah, jadi memang produk makanan minuman itu memang vital ya sebetulnya ya Bang ya. Iya. Vital ya, kesehatan ya kan. Nah, siapa yang tahu kan? Kita kan nggak tahu. Kita nggak ikut masak juga ya. Kita nggak ikut buatnya juga gitu kan. Nah, label-label kadaluarsa, kadar gizi. Nah, kadang-kadang yang paling sering dilupain tuh Bang sama konsumen Indonesia itu rata-rata ya Bang ya, kadar gula. Nah, mereka sering nggak ngeliat tuh. Bahkan saya sendiri kadang-kadang nggak lihat, pokoknya enak aja gitu. Nah, sebaiknya sebagai konsumen yang kritis nih Bang ya kan. Kan kita harus jadi konsumen yang kritis. Nah, sebelum kita beli produk, apa yang harus kita lakukan Bang? Ya, memang pengalaman kita pribadi maupun konsumen secara umum, kita jarang mau membaca, makanya itu kita pengen konsumen ini meningkat lebih kritis lagi. Yang mesti dibaca adalah ingredients atau kandungan. Nah itu ada di label, karena ada peraturannya itu. Jadi komposisi daripada atau ingredients itu apa aja, sehingga kalau orang yang memang punya penyakit tertentu, jadi kalau gulanya terlalu tinggi, ya udah nggak usah membeli yang ini. Yang mana cari yang lebih rendah kadar gulanya. Ataupun ada yang memang dia nggak bisa kalau atau gluten atau non gluten. Nah itu juga karena ada alergi terhadap tubuhnya. Nah itulah perlunya dibaca kembali pertama tentang ingredients, dan di situ juga ada batas waktu atau expire date, kapan ini kadaluarsanya. Nah ini mesti kita himbau terus masyarakat. Nah, makanya rencananya kami akan salah satu program daripada Suara Konsumen Jakarta adalah membuat campaign atau program bagaimana konsumen di usia dini lebih tahu lebih dulu di usia mereka, katakanlah di SD. Nah, nanti kita akan coba programnya bekerjasama dengan tentu stakeholder dalam hal ini dunia pendidikan maupun dunia usaha. Nah, mudah-mudahan bisa terjadi dengan tidak waktu yang lama. Amin. Apalagi sekarang program Bapak Presiden itu makanan bergizi ya. Iya. Betul. Luar biasa guys. Jadi udah benar nih di channel ini nih, jangan kemana-mana ya. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai apa aja yang berhubungan dengan kita nih sebagai konsumen, langsung aja di kolom komentar. Kan begitu Bang? Siap, betul. Siap. Betul, ya. Pokoknya saya titipkan pesan kepada Bang Adi dan juga pemirsa, jadilah konsumen cerdas, konsumen yang kritis, yang senantiasa berhati-hati di dalam membeli produk, barang dan atau jasa. Salam konsumen Indonesia. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, follow ya. Oke, thank you. Bang, makasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu.